Pada pagi hari, tanggal 5 Februari 1986, seorang remaja perempuan bernama Cheryl Pearson menemukan ayahnya yang bernama James Pearson tertelungkup di depan pintu masuk rumah mereka, yang terletak di Long Island di Selden, New York. Pria berusia 42 tahun itu tewas setelah ditembak sebanyak 5 kali pada bagian kepala dan dada. Dan polisi juga menemukan beberapa kaliber peluru yang berserakan di dekat mayatnya. James Pearson merupakan orang tua tunggal bagi ketiga anaknya, setelah kematian istrinya, Caitlin Pearson pada 3 Februari 1985, akibat penyakit ginjal yang langka. James tinggal di Selden sejak dia masih remaja. Dia adalah lulusan dari SMA Newfield pada tahun 1962, dan 3 tahun setelah kelulusannya, James menikah dengan Caitlin Adams, seorang gadis berambut coklat dari kota tetangga, Northport. James bekerja sebagai tukang listrik, namun dia juga memiliki bisnis sampingan, yaitu memasang TV kabel ke rumah-rumah pribadi. Menurut orang-orang yang mengenal James secara pribadi, mereka mengatakan jika James merupakan seseorang yang pekerja keras, dan memberikan nafkah kepada keluarga kecilnya, adalah fokus utama dari James. James dan Caitlin Pearson tinggal di rumah kecil dan nyaman, bersama ketiga anak mereka, yang bernama James Pearson Jr., Cheryl Pearson, dan si bungsu Joan Pearson. James Jr. berusia 3 tahun lebih tua dari Cheryl, dan 8 tahun lebih tua dari Joan. James juga merupakan seorang pelatih di liga kecil baseball setempat, di mana putranya, James Jr. menjadi pemain. James lebih banyak menghabiskan waktunya bersama dengan putranya, dibandingkan dengan Cheryl dan Joan. James dan keluarganya adalah tipikal keluarga kelas menengah ke bawah pada umumnya, di mana dia bekerja, dan Caitlin yang mengurus semua kebutuhan rumah tangga. James dan istrinya juga memiliki kegiatan rutin pada Kamis malam untuk bermain bowling di Centridge, serta anak-anak mereka yang suka mengendarai sepeda motor trail di sekitar lingkungan mereka, dan acara makan malam bersama di rumah seperti biasa. James adalah seseorang yang sangat disiplin. Dia sangat menekankan sopan santun kepada ketiga anaknya, sejak usia dini. James juga menyuruh anak-anaknya untuk selalu membantu pekerjaan rumah, dan harus selalu mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang membantu mereka. Menurut para kenalannya, James tidak pernah memukuli anak-anaknya, kecuali jika ada salah satu anaknya yang berbicara dengan nada yang tidak sopan kepadanya. James tidak segan mengancam anak-anaknya dengan berkata bahwa dia akan menampar wajah salah satu dari mereka yang berbicara atau berperilaku tidak sopan terhadapnya. Namun, ketika anak-anak James bersikap patuh kepadanya, maka dia akan memberikan mereka berbagai macam hadiah. James digambarkan sebagai seseorang yang memiliki sifat kasar, macho, dan suka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Dan sikap James yang seperti ini adalah sifat yang dikenal oleh orang-orang yang mengenalnya secara pribadi. Namun, saat dia meninggikan suaranya terhadap seseorang, maka pada menit berikutnya, dia akan memeluk orang yang berdebat dengannya tersebut, dan bertingkah seolah dia hanya terbawa emosi. Pada tahun 1979, Caitlin Pearson didiagnosa mengidap penyakit ginjal yang langka dan mematikan, dan saat itulah ritme kehidupan keluarga Pearson berubah. Mereka tiba-tiba memiliki jadwal kunjungan ke rumah sakit, dan rutin melakukan cuci darah. Caitlin juga harus berulang kali menemui dokter, dan menantikan 2 transplantasi ginjal yang tidak memiliki kepastian. Cheryl, yang berusia 10 tahun ketika ibunya jatuh sakit, semakin terpanggil untuk membantu pekerjaan rumah tangga dan merawat adiknya. Dia juga semakin banyak menghabiskan waktu bersama ayahnya. Dan pada saat itu juga, James Jr. yang sudah lulus dari SMA, memutuskan pergi dari rumah itu, dan menjalani kehidupannya, meninggalkan Cheryl dan Joan bersama ayah mereka. Dan karena hal itu, hubungan Cheryl dan ayahnya semakin dekat. Karena pada awalnya, James tidak pernah memberikan banyak perhatian kepada Cheryl melebihi kakak laki-lakinya, James Jr. Dan satu-satunya orang yang dekat dengan Cheryl adalah ibunya, dan saat ayahnya memberikan perhatian kepadanya, Cheryl menganggap perhatian ayahnya itu adalah sebagai bentuk kasih sayang. Namun, pada saat Cheryl berusia 11 tahun, mimpi buruknya baru dimulai.
Perhatian yang James berikan kepada Cheryl perlahan mulai berubah menjadi pelecehan seksual. James yang merasa kesepian karena istrinya dirawat di rumah sakit, mulai melampiaskan nafsu bejatnya kepada putrinya sendiri, Cheryl. Pelecehan pertama kali yang dilakukan oleh James kepada Cheryl adalah pada saat mereka menuju rumah sakit untuk menjenguk Caitlin. James yang sedang mengemudi, menyuruh Cheryl untuk duduk mendekat kepadanya. Dia kemudian mengalungkan sebelah tangannya ke leher Cheryl dan terus turun, hingga tangannya menyentuh payudara Cheryl, yang saat itu berusia 11 tahun. Cheryl yang takut kepada ayahnya, mengira jika itu adalah salah satu bentuk kasih sayang yang diberikan oleh James kepadanya. James bahkan mengajari Cheryl cara bermain baseball. Dan pada saat James sedang menonton acara baseball, dia meminta Cheryl untuk ke kamarnya, dan menonton bersama di atas tempat tidur. Dan James menyuruh Cheryl untuk menyentuh anggota tubuhnya yang berada di balik baju. James pernah memanggil Cheryl untuk naik ke loteng untuk mengambilkannya sesuatu. Karena ukuran tubuhnya yang besar, James tidak muat untuk bisa naik ke tangga loteng tersebut. Saat Cheryl sedang menaiki tangga loteng, tiba-tiba James menarik celana pendek yang dikenakan oleh Cheryl, dan mengurungnya dengan tubuh besarnya. Pada saat itu, celana yang James kenakan sudah turun dari pinggangnya, dan tiba-tiba James langsung memasukkan alat vitalnya ke dalam Cheryl. Dan perkosaan yang dilakukan oleh James kepada putrinya, dilakukan berulang kali. Bahkan bisa 2 atau 3 kali dalam sehari. Dan jika Cheryl menolak permintaan James, maka dia akan memukulinya dan melakukan hal kasar lainnya. Setiap kali James merasa seolah-olah Cheryl bertindak tidak pada tempatnya, dia akan memukulinya tanpa ampun, dan bahkan akan memberikan hukuman pada anjing Cheryl, Cocoa. James menendang anjing tersebut begitu keras, hingga terpental ke dinding, dan membuat anjing tersebut meraung kesakitan selama berjam-jam, hingga akhirnya mati. James memiliki temperamen yang bisa meledak kapan saja. Dia bahkan pernah meninju wajah Cheryl, ketika dia mengetahui bahwa putrinya itu mengirimkan kartu hari Valentine kepada seorang anak laki-laki yang tidak dia restui. Cheryl sering datang ke sekolah dengan penuh luka memar. Cheryl tidak ingin membebani ibunya yang dirawat di rumah sakit, dengan cerita pemerkosaan yang dilakukan oleh ayahnya kepadanya. Dan saat Cheryl mengancam James, bahwa dia akan memberitahukan hal bejat yang telah dilakukan oleh James kepadanya, James tidak takut sama sekali. Dia bahkan mengolok-olok Cheryl, dengan mengatakan, bahwa tidak mungkin ada orang yang percaya dengan ceritanya. Dan James juga mengancam Cheryl, jika dia benar-benar melakukan hal itu, maka James akan memastikan putrinya itu akan menyesal, karena telah mengadukan perbuatan bejat James kepada orang lain. Dan pada 13 Februari 1985, Caitlin Pearson meninggal dunia. Cheryl berusia 15 tahun saat ibunya itu meninggalkannya untuk selamanya. Dan ulang tahun Cheryl yang ke-16, diadakan 3 bulan setelah kematian Caitlin. Seperti yang telah dia rencanakan bersama mendiang istrinya, James mengadakan pesta mewah untuk putrinya, diiringi dengan pesta dansa. Cheryl kemudian berdansa dengan Robert Cukcio, yang merupakan seniornya di SMA Newfield. Cheryl merupakan seorang pemandu sorak terkenal di SMA-nya. Robert dan Cheryl akhirnya menjalin kasih, dan keduanya nampak sangat serius dalam hubungan yang mereka jalani. Mereka saling memberi hadiah di loker mereka masing-masing, dan menghabiskan waktu dengan berbicara di telepon. James pada awalnya tidak mengizinkan Robert dan Cheryl untuk berkencan hanya berdua. Karena dia beralasan, ingin mengenal Robert terlebih dahulu. Robert hanya diizinkan mampir ke rumah Cheryl, saat sepulang sekolah. Dan sesekali Robert akan ikut James dan keluarganya, bermain bowling. Dia juga membantu James dengan pekerjaan rumah tangga. Dan saat Cheryl berkencan dengan Robert, dia tidak boleh pulang ke rumah lewat dari jam 8 malam. Semakin sering Robert berkunjung ke rumah Cheryl, semakin jelas pula, perlakuan tidak wajar yang James tunjukkan di depan Rob, terhadap Cheryl. Dia bertingkah seakan dia adalah pacar Cheryl yang posesif, dibandingkan menjadi figur seorang ayah. Robert berpikir, bahwa perhatian yang diberikan oleh James kepada Cheryl sangat berlebihan dan tidak wajar. Saat Robert bertamu ke rumah Cheryl, pemandangan sikap tak wajar James kepada putrinya, selalu diperlihatkan oleh James dengan bangga di hadapan Robert.
James akan dengan sengaja meminta Cheryl untuk duduk di pangkuannya. Dia juga akan meminta Cheryl untuk mencium pipinya, begitu pula James yang akan mencium pipi Cheryl. James bahkan memeluk Cheryl tanpa ragu, dan semua itu dilakukan oleh James tepat di hadapan Robert. Pemerkosaan yang dilakukan oleh James tidak berhenti, walaupun Cheryl sudah memiliki kekasih. James bahkan mengancam Cheryl, jika dia menghabiskan banyak waktu bersama Robert, maka Joanne lah yang akan menggantikan posisi Cheryl. Dan saat Cheryl pulang ke rumahnya setelah berkencan dengan Robert, dia mendapati James dan Joanne sedang menonton televisi bersama, dan keduanya bertelanjang dada. Joanne bahkan tertidur di dada James, dan tubuh mereka berdua hanya ditutupi dengan selimut. Cheryl yang melihat hal itu, merasa sangat takut dengan kejadian buruk yang akan menimpa adiknya, seperti yang dilakukan oleh James kepadanya. Beberapa minggu sebelum tewasnya James, Cheryl mulai berpikir untuk menceritakan kelakuan bejat ayahnya kepada seseorang. Hingga suatu waktu, saat Cheryl dan Robert sedang bertengkar, Robert tiba-tiba mengatakan kepada Cheryl, jika dia tahu bahwa Cheryl selama ini melakukan hubungan badan dengan ayahnya. Cheryl pada awalnya mengelak dari tuduhan Robert, namun Robert terus menekan Cheryl untuk berkata jujur. Cheryl akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada Robert, namun dia meminta Robert untuk tidak memberitahukan siapapun, karena jika sampai James mendengar hal ini dari orang lain, maka James akan menyakiti Joanne. Pada awal November, saat Cheryl baru tiba di sekolahnya, dia mendapati teman-teman sekelasnya tengah membicarakan berita pembunuhan di surat kabar, mengenai seorang wanita yang menyewa pembunuhan bayaran untuk membunuh suaminya, yang melakukan penganiayaan kepadanya. Dan si pembunuh diberikan uang sejumlah $4.000 oleh wanita tersebut. Cheryl kemudian berbicara kepada teman sekelasnya yang bernama Sean Pika, bahwa manusia gila macam apa yang melakukan pembunuhan demi uang. Dan Sean dengan santai menjawab, jika dia bersedia melakukan pembunuhan seperti itu, demi uang. Cheryl kemudian menanyakan berapa jumlah uang yang diminta oleh Sean, jika dia bersedia membunuh seseorang. Sean kemudian menjawab, jika dia diberikan $1.000, maka dia akan melakukannya. Cheryl mengatakan kepada Sean, jika dia mengenal seseorang yang bersedia membayar $1.000 itu. Dan saat Sean bertanya siapa orangnya, Cheryl menjawab, bahwa dialah orang yang bersedia membayar $1.000 itu, agar ayahnya mati. Tidak ada raut wajah terkejut dari Sean, saat Cheryl memberitahunya, bahwa target yang akan dia habisi adalah James yang merupakan ayah dari Cheryl sendiri. Cheryl memberitahu Sean bahwa James melakukan hal yang tidak sepantasnya dilakukan sebagai seorang ayah. Dan Sean langsung mengerti dengan maksud ucapan Cheryl, dia juga percaya dengan apa yang dikatakan olehnya, walaupun Cheryl tidak menjelaskan dengan detail perbuatan yang dilakukan oleh James kepadanya. Cheryl kemudian memberitahukan Robert, jika dia meminta teman sekelasnya untuk membunuh James. Sean kemudian melakukan apa yang Cheryl minta. Dia melemparkan batu bata ke jendela rumah Cheryl dari seberang jalan, dengan tujuan agar alarm pencuri di rumah itu menyala. Dan saat James keluar dari rumahnya untuk memeriksa suara alarm tersebut, Sean akan langsung menyerangnya. Namun cara itu tidak berhasil, Sean bahkan menelpon Cheryl untuk memberitahukan apa yang sudah dia lakukan. Cheryl kemudian meminta Sean untuk melupakan saja rencana pembunuhan yang mereka lakukan. Sean kemudian juga mengungkapkan kepada Cheryl, bahwa sebenarnya, dia tidak mampu untuk membunuh James. Namun, Sean merasa telah mengecewakan Cheryl dengan menolak permintaannya. Dan jika dia tidak membunuh James, maka penderitaan Cheryl akan terus berlanjut. Hingga 3 bulan kemudian, pada tanggal 5 Februari 1986, Sean benar-benar melakukan apa yang diminta oleh Cheryl. Dia bangun di pagi hari saat langit masih terlihat gelap, dengan memegang pistol di tangannya. Dia kemudian bersembunyi di balik pohon, menunggu James keluar dari rumahnya. Dan saat dia melihat James, Sean keluar dari balik pohon dan langsung mengarahkan pistolnya kepada pria tua itu, dan menembaknya dengan senapan kaliber 22, yang dibelinya di Queens. Cheryl yang melihat ayahnya tertelungkup dan tidak bergerak, meminta tolong kepada para tetangga. Cheryl mengira jika ayahnya hanya tergelincir di es dan tidak bisa bangun. Lalu, saat ambulans dan kepolisian datang untuk memeriksa kondisi James, pria tua itu dinyatakan sudah tewas.
James tewas akibat luka tembak di dada dan kepala. Cheryl yang mendengar hal itu dari polisi, merasa tidak percaya dengan berita kematian ayahnya yang tiba-tiba. Cheryl tidak mengetahui jika Sean lah yang tiba-tiba datang ke rumahnya dan menembak ayahnya. Setelah berita kematian James tersebar, rumor mengenai Cheryl yang membunuh ayahnya sendiri beredar di sekolah. Saat mendengar rumor yang beredar di sekolahnya mengenai Cheryl, Sean merasa tidak tenang. Dia tidak ingin jika Cheryl ditangkap karena kejahatan yang tidak dilakukan olehnya. James kemudian dimakamkan pada 8 Februari 1986. Dan sehari setelah pemakaman James, Sean menelpon Cheryl dan memintanya untuk bertemu di restoran pizza Genovis. Cheryl dan Robert kemudian pergi menemui Sean untuk memberikan uang yang telah dijanjikan oleh Cheryl. Cheryl mengambil $400 dari brankas James untuk dia berikan kepada Sean. Dan sisa $600 yang dijanjikan oleh Cheryl akan diberikan kepada Sean setelah situasinya mulai tenang. Namun, beberapa hari kemudian, polisi menerima telepon dari seorang siswa tidak dikenal yang memberitahu mereka bahwa Cheryl sedang mencari pembunuh bayaran untuk membunuh ayahnya. Cheryl dan Robert kemudian dibawa ke markas polisi di Upheng. Saat diperiksa di sana, Cheryl mengakui bahwa dia meminta teman sekelasnya untuk membunuh James. Dan itu dia lakukan karena James melakukan hal yang tidak pantas kepadanya. Cheryl tidak mengatakan dengan detail kepada polisi apa saja perbuatan bejat yang dilakukan oleh James kepadanya. Berbeda dengan Cheryl, saat Robert dituduh membunuh James, dia menyanggah tuduhan tersebut dengan mengatakan jika dialah yang membayar pria yang membunuh James. Dan polisi pada saat itu langsung menyimpulkan jika Robert memang terlibat. Namun, Robert kembali memberi pernyataan jika ada alasan di balik pembunuhan itu. Robert kemudian menceritakan kejahatan keji yang dilakukan oleh James kepada Cheryl. Dan polisi mempercayai hal itu. Karena saat mereka menyelidiki kehidupan James selama 1 minggu, mereka tidak menemukan bukti adanya kisah cinta yang dijalin oleh James selama istrinya sakit hingga meninggal. Bahkan tidak ada satupun majalah porno di dalam rumahnya. Karena menurut polisi, sangat jarang bagi pria 42 tahun seperti James yang memiliki kebutuhan biologis, tidak menyalurkan hasrat itu kepada seseorang. Cheryl, Robert dan Sean, ketiganya ditahan oleh polisi dan dipenjara karena terlibat dengan pembunuhan James Pierson. Tidak ada dari pihak keluarga James yang percaya dengan cerita Cheryl mengenai perlakuan bejat James kepadanya. Bahkan teman-teman James tidak ada yang percaya dengan Cheryl. Mereka semua menyangkal perbuatan bejat James kepada putrinya sendiri. Virginia Pierson yang merupakan ibu kandung dari James Pierson, memberikan pernyataan di media bahwa pelecehan seksual yang digaungkan oleh Cheryl terhadap putranya itu tidak benar. Itu semua hanya alasan Cheryl, karena James memiliki harta senilai $500.000. Dan Marilyn Adams, yang merupakan kakak kandung dari James, yang juga bibi Cheryl, mengatakan bahwa keponakannya itu tidak bisa menahan sifat keras dan disiplin yang diterapkan oleh James kepada Cheryl dan 2 saudaranya. Namun pernyataan berbeda diberikan oleh James Jr., yang merupakan kakak dari Cheryl, di persidangan. James Jr. percaya dengan apa yang dilakukan oleh ayah mereka kepada Cheryl, karena dia tahu betul bagaimana watak keras dan kasarnya James kepada anak-anaknya. Donna Paccioni, yang merupakan teman bermain bowling Caitlin Pierson, memberikan kesaksian di persidangan mengenai sifat tidak wajar James kepada Cheryl. Saat dia menelpon untuk berbicara dengan Cheryl, Joan mengatakan jika Cheryl saat ini tidak bisa bicara dengannya, karena dia sedang tidur dengan James. Donna juga bersaksi bahwa dia merasa aneh. Setiap kali dia berkunjung ke rumah James, dia melihat Cheryl menggosok dada telanjang ayahnya sambil memainkan rambutnya sendiri. Dan Donna menambahkan, jika apa yang dilakukan oleh Cheryl, itu adalah atas perintah James. John Adams, yang merupakan paman Cheryl dari pihak ibu, mengatakan bahwa dia pernah melihat James merangkul Cheryl, namun tangannya dengan sengaja menyentuh payudara putrinya tersebut. Setelah persidangan, ketiganya menjalani hukuman masing-masing. Sean, yang mengaku bersalah atas pembunuhan tidak berencana, menerima hukuman penjara selama 24 tahun.
Namun, dia dibebaskan pada tahun 2002 setelah menjalani hukuman selama 16 tahun. Cheryl didakwa dengan kurungan masa percobaan selama 6 bulan penjara karena dia di bawah umur. Namun Cheryl menjalani masa kurungan hanya 3 bulan dari yang ditetapkan. Dan Robert juga menjalani masa kurungan percobaan. Setelah bebas dari penjara, Robert dan Cheryl menikah pada tahun itu juga di Gereja Katolik Roma St. Louis de Montfort. 3 tahun kemudian, Cheryl melahirkan anak pertama mereka, Samantha. Dan saat Samantha berusia 3 tahun, mereka memiliki seorang putri lagi yang bernama Cassie. Selama berada di penjara, Sean mengikuti program pendidikan penjara bernama Hudson Link yang memberinya kesempatan untuk mendapatkan gelar sarjana. Selain pendidikannya sendiri, Sean membantu narapidana lain dalam belajar membaca dan menulis. Setelah dibebaskan, Sean kembali ke penjara untuk menjalankan program kuliahnya dan menjadi direktur eksekutif Hudson Link. Dia berbicara di seluruh negeri kepada siswa sekolah menengah dan membantu narapidana yang dibebaskan bersyarat untuk bangkit kembali setelah dibebaskan. Setahun setelah keluar dari penjara, Sean menikah dengan seorang wanita bernama Lori. Selama 16 tahun di penjara, Sean memiliki 3 gelar sarjana dan kehidupan yang sukses sebagai mantan narapidana. Dan pada tahun 2016, Cheryl dan Robert menulis sebuah buku yang merinci masa lalu traumatisnya yang berjudul Incest, Pembunuhan, dan Keajaiban. Terima kasih.